Gue pengen cerita nih teman-teman. Beberapa bulan yang lalu, gue itu sempat ketemu temen gue yang dulu memang usahanya dia jualan unit-unit airsoft gun di toko online, di toko marketplace kalau kata anak zaman sekarang mah. Tapi di ceritanya itu, yang gue ketemu itu, dia itu merasa sulit lah belakangan ini, tahun-tahun belakangan ya kan, karena memang kalau mau posting atau sudah posting jualan airsoft gunnya, dia selalu kena banned atau postingannya tentang jualan unit airsoft gun itu dihapus mulu gitu sama toko online-nya. Udah berbagai macam cara dia usahakan agar postingannya itu tetap layang lah. Tapi memang kayaknya dari toko online di mana dia berjualan itu tidak ada sinyal-sinyal memang diizinkan lah ya. Akhirnya sekarang dia berganti jualan alat pancing tuh di toko online, di marketplace, kan? Dan kayaknya lebih dari ceritanya nih, dia lebih seneng lah, lebih seru gitu jualan alat pancing. Nah, dari cerita gue tersebut, yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya bisa nggak sih kita jualan unit airsoft gun di marketplace, atau boleh nggak sih sekarang ini dengan adanya banyaknya perpol, bukan banyaknya perpol, karena dengan adanya perpol sekarang gitu kan, aturan-aturan yang terbaru itu bisa nggak sih? Nah, dari situlah gue ingin memulai pendapat gue ini di video gue kali ini. Tapi sebelumnya mari kita lihat bumper SG dulu. Jebret. Oke, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Dari cerita gue di awal tadi, intronya, ya kan, gue itu kebetulan banget coy, ketemu temen gue beberapa hari yang lalu, yang memang dia bekerja di salah satu marketplace terkenal yang ada di Indonesia. Yang corporate color-nya itu sama kayak yang ada di traffic light di dunia ini, yang paling bawah tuh, gitu. Sebut aja namanya si Batman. Si Batman ini kebetulan juga, dia itu juga anak airsoft coy. Jadi kalau hari-hari weekendnya dia main airsoft, hari-hari kerjanya, hari-hari weekdaysnya ya dia kerja di salah satu marketplace tersebut. Yang lebih serunya lagi, karena mungkin dia tahu seluk-beluk airsoft, dunia airsoft ya, dia sering sekali diminta untuk diperbantukan untuk memecahkan atau mencari solusi buat para seller di marketplace di mana dia bekerja untuk membantu bagaimana agar jualannya itu bisa tayang di toko online-nya, kan? Jadi memang sepenuhnya itu adalah hak dari si marketplace. Meskipun kita sudah ngobrol segala macam, memang kalau memang marketplace tidak menyetujui ya memang sudah tidak bisa lah ya intinya. Kenapa bisa berdemikian? Jadi awal ceritanya seperti ini. Ini gue diceritain sama si Batman nih. Asal muasal banyaknya seller-seller airsoft gun yang di-banned di marketplace. Jadi dulu airgun ataupun airsoft gun itu bisa dijual di toko online, ya kan? Termasuk di marketplace-nya dia. Jadi laku banget tuh. Tapi karena banyak ya penjualan unit-unit airsoft gun ataupun unit airgun di marketplace dan kemungkinan besar tidak terkontrol gitu kan. Akhirnya banyak sekali tuh penyalahgunaan baik airgun ataupun airsoft gun di khalayak umum. Yang buat nodong, yang katanya buat bela diri, yang asal nembak di tempat-tempat umum. Nah, akhirnya pada zaman-zaman itu banyaklah perjuangan dari teman kita yang memang memperjuangkan airsoft gun itu beda sama airgun. Jadi dari situlah akhirnya airgun memang akhirnya totally di-banned sama marketplace, terutama di marketplace-nya si Batman. Nggak boleh lagi tayang lah, nggak boleh lagi jualan. Jadi seller-seller airgun itu sudah ditutup. Berjalannya waktu lagi, seiring dengan adanya Perpol yang sekarang nih, Perpol nomor 5 2018 tentang airsoft gun, pengaturan kepemilikan airsoft gun,
Maka itu dari pihak terkait di sini adalah Polda Metro Jaya juga meminta agar marketplace juga bisa selektif dalam memperbolehkan para seller-seller airsoft ini untuk tayang di toko online-nya gitu. Nah, karena ketidaktahuan dari pihak marketplace-nya ini yang mana yang airgun dan yang mana airsoft gun, akhirnya dipukul rata lah. Airsoft gun dan airgun tidak bisa tayang di marketplace, terutama di marketplace si Batman dia bekerja lah. Begitu ceritanya. Nah, ini membuat banyak beberapa teman seller airsoft gitu kan yang banyak kesulitan lah untuk bisa berjualan di toko online gitu. Tapi si Batman juga cerita nih, sebenarnya nggak totally kita nggak bisa jualan di toko online dengan syarat tertentu. Syaratnya yang pernah dia tahu adalah di mana si toko online ini atau marketplace ini meminta seller yang khusus berjualan airsoft gun untuk memverifikasi ke pihak Polda Metro bahwasanya si seller ini adalah seller yang legal, yang jualannya juga ada grafirannya, dan juga ada surat resmi bahwasanya yang bersangkutan yaitu si seller yang jual airsoft gun ini adalah seller ataupun importer yang sah di negara Republik Indonesia. Itu suratnya dari Polda Metro Jaya untuk si seller dan lalu diajukan ke toko online di mana dia mau jualan, coy. Begitu katanya. Memang agak sulit katanya teman gue nih, kata si Batman, untuk bisa mendapatkan surat tersebut gitu kan. Memang mungkin banyaklah birokrasi yang memang untuk bisa mendapatkan surat tersebut. Salah satu caranya yang ampuh ya memang seperti itu gitu kan. Tapi si Batman juga bisa ada cara alternatif, coy. Buat teman-teman seller bisa berjualan di toko online di mana mereka mau jualan gitu kan. Khususnya di tempat si Batman bekerja ini. Yaitu datang aja langsung mendatangi kantor toko online yang dimaksud, berdiskusi sama pihak-pihak terkait di marketplace tersebut, dan juga menunjukkan identitas si seller bahwasanya memang dia berdasarkan dari distributor yang legal atau importer yang legal, dan barang yang dijual pun juga yang sudah tergrafir yang sesuai dengan peraturan yang ada di Republik Indonesia ini tentang penjualan atau kepemilikan unit airsoft gun. Tapi kata si Batman, cara kedua ini adalah cara yang belum tentu bisa lolos, artinya 50-50 lah, sesuai dengan seleksi dari si marketplace tersebut. Apabila mereka sudah ketemu dan dipertimbangkan ternyata oke, mungkin kemungkinan besar lolos. Tapi cara kedua ini memang cara yang 50-50 gitu, bisa lah dicoba begitu. Jadi teman-teman yang merasa memang menemui kendala untuk minta izin atau minta surat resmi ke pihak terkait, itu mungkin bisa datang aja langsung lah. Yang namanya usaha ya, datangnya langsung ke marketplace di mana dia jualan, mintalah, diskusilah, jelaskan semuanya keadaan tersebut, syukur-syukur ya mereka bisa terima, dipertimbangkan oke, dan bisa lolos. Apa sudah ada buktinya? Nah, kata si Batman sih, dia juga belum bisa menunjukkan buktinya ada apa enggak yang sudah bisa lolos dengan cara kedua. Tapi ya patut dicoba. Dia nggak bisa jelaskan itu, atau mungkin dia nggak mau bocorin lah ya siapa-siapa aja yang bisa sudah lolos dengan cara gitu. Tapi kalau menurut dia yang paling aman adalah cara pertama, dengan memverifikasi diri lo itu sebagai seller yang sudah resmi atau legal di negara ini berjualan unit airsoft gun. Dari lu minta suratnya ke Polda Metro Jaya dan lalu kasih suratnya ke
toko online di mana lu berjualan airsoft gun, coy. Begitu. Nah, itulah sedikit cerita gue bersama temen gue, si Batman, yang bekerja di salah satu marketplace yang ada di Indonesia. Semoga bisa membantu buat teman-teman yang memang berusaha, usahanya itu maksud gue jualan unit airsoft gun atau aksesoris airsoft gun di toko-toko online. Semoga bisa membantu dan tetap semangat. Gitu coy. Sampai jumpa di video SG berikutnya. Dadah.